Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Mr. Sidak di channel pendidikan belajar matematika Asyik SHP. Nah, untuk video pembelajaran kali ini yang akan kita sampaikan seperti biasanya masih seputar soal-soal pembahasan soal-soal UTBK. Khususnya untuk video pembelajaran kali ini tentang pengetahuan kuantitatif untuk materi statistika. Oke, langsung aja ya. Di sini ada soal ya. Ada suatu ujian diikuti oleh 50 orang siswa. Diperoleh nilai rata-ratanya, mediannya, simpangan baku, simpangan kuartil, ragam, jangkauan. Nah, di soal biasanya karena untuk memperbaiki nilai tertentu, ya, dalam hal ini bisa nilai rata-ratanya, atau median, atau simpangan baku, nah, datanya dirubah. Ya, untuk kasus yang ini, pertemuan kali ini, semua data dikalikan 3, kemudian dikurangi 15. Nah, pertanyaannya, nilai dari ke-6 data tersebut di atas, yaitu nilai rata-ratanya, median, simpangan baku, simpangan kuartil, ragam, dan jangkauan, tentunya berubah. Berapa nilai datanya sekarang? Oke, termasuk nanti pengembangannya bisa aja modus. Nah, gitu ya. Oke, sebelum kita bahas ya, kita harus tahu dulu ya rumus-rumus dasar dari data ke-6 yang disampaikan pada soal ini, yaitu nilai rata-rata, nilai median, simpangan baku, kuartil, ragam, jangkauan. Rumusnya apa sih? Nah, itu aja dasarnya dulu ya. Setelah tahu dasarnya, baru langkah berikutnya, bila datanya dirubah, yaitu dikalikan 3 kemudian dikurangi 15, atau ditambah 15, apapun, atau dibagi 3 kemudian ditambah 15, insya Allah bisa. Oke ya. Nah, sekarang dasarnya dulu. Yang pertama, di situ diberikan nilai rata-rata. Oh, nilai rata-rata atau mean ya, atau X tanda strip di atasnya, itu artinya nilai rata-ratanya itu sama dengan jumlah data. Nah, ini dasarnya dulu ya. Nilai rata-rata itu jumlah data dibagi banyak data. Oh, jumlah dibagi banyak. Nah, itu dulu yang dipahami ya. Terus yang kedua nilai median. Median itu nilai tengah. Nah, nilai tengah bisa kita asumsikan X1 tambah X2 bagi 2. Nah, itu median. Ya, nilai tengahnya X1 ditambah X2 bagi 2. Nanti pengembangannya kalau datanya ganjil, oh berarti nilai mediannya langsung X ke tengah. Tapi kalau datanya genap, oh berarti data pertama ditambah data kedua dibagi 2. Tapi yang penting X1 tambah X2 per 2 plus. Nah, nanti penjelasan lebih lanjutnya setelah berikut ini ya. Oke, habis itu simpangan baku, simpangan kuartil dulu deh. Simpangan kuartil. Oh, simpangan kuartil. Ya, simpangan kuartil. Oh, setengah kali Q3 kurangi Q1. Simpangan kuartil. Terus berikutnya jangkauan. Ya, jangkauan. Rumusnya data terbesar kurangi data terkecil. Terakhir ragam. Oh, masih 2 lagi dari ragam atau varians
atau rataan kuadratis. Varians atau rataan kuadratis. Nah, rataan atau varian atau rataan kuadratis. Sesuai artinya, berarti X1 kurangi X rata-rata kuadrat ditambah sampai data ke N kurangi X rata-rata kuadrat. Perbanyak data. Oke ya. Jadi varian, ragam, atau rataan kuadratis. Rataan. Berarti simpan terhadap rata-rata. X1 kurangi rata-ratanya kuadratin. Ditambah. Seterusnya sampai data terakhir kurangi rata-rata di kuadratin. Nah, yang terakhir simpangan baku. Nah, kalau udah ketemu rataan kuadratis atau varian, simpangan bakunya tinggal kita akarin. Berarti simpangan baku akar dari ragam. Nah, oke ya. Jadi ada 6 item ya, 6 data yang harus dipahami. Oke ya. Nah, setelah memahami 6 data ini, yaitu nilai rata-rata, median, simpangan baku, jangkauan, simpangan kuartil, dan rataan kuadratis, baru masuk ke soal. Di sini sengaja kita berikan semuanya, biar nanti misalkan di soal dikeluarinya simpangan baku, udah paham. Misalkan di soal dikeluarinya nilai rata-rata, oke, ya, langsung kita berikan semua. Ya, nah, di sini karena sesuatu hal pengen diperbaiki nilainya, maka semua data dikalikan 3 kemudian dikurangi 15. Nah, logikanya kalau datanya itu ditambah atau dikurang, kita cari yang rumusnya menggunakan kurang, itu berarti nggak pengaruh. Maksudnya gini, kalau misalnya datanya ditambah 5, dikurangi, data berikutnya dikurangi 5, nah kan habis. Atau enggak, datanya bukan ditambah, dikurang, datanya dikurang 5, dikurangi, data berikutnya dikurangi 5, ketemunya juga habis. Nah, berarti rumus dasarnya kita ambil yang ada plus atau kurang, itu berarti tidak berpengaruh. Kenapa? Karena hasilnya selalu 0. Paham ya sampai sini ya? Jadi kita lihat rumusnya yang dikurang. Nah, yang dikurang ternyata simpangan kuartil, jangkauan, terus itu aja. Berarti rumus tersebut yang ada rumus dikurang, ya, itu berarti kalau datanya ditambah atau dikurang tidak berpengaruh. Paham ya? Alasannya karena datanya dikurang, berarti mau ditambah atau dikurang, ya tetap hasilnya pasti 0. Nah, selain ada rumus yang dikurang, pasti pengaruh sesuai dengan data yang dirubah. Oke, kita mulai. Rata-ratanya datanya dirubah menjadi dikalikan 3 kemudian dikurangi 15. Yang pertama, rata-ratanya sama dengan datanya dikalikan 3. 3 kali rata-ratanya 40. Kurangi datanya kurangi 15. Jadi hasilnya 120 kurangi 15. Atau ketemunya 10 kurangi 5, 1 kurangi 1, 0, 105. Ya, jadi datanya dikali 3 kurangi 15. Ya, kenapa? Karena main itu jumlah data dibagi banyak data. Jadi rumusnya nggak ada pengurangan. Jadi semuanya pengaruh. Data yang dirubah pengaruh. Oke, yang kedua. Yang kedua, median. Median X1 tambah X2. Nggak ada pengurangan. Berarti semuanya pengaruh. Data yang dirubah pengaruh. Ya, jadi median. Nah, otomatis mediannya awalnya 50. Berarti 3 kali 50 kurangi 15. Ya, sekali lagi, karena rumusnya tidak ada pengurangan,
berarti mediannya ngikutin data perubahannya, dikalikan 3, oh mediannya dikali 3. Kurangi 15, berarti mediannya dikurangi 15. Jadi hasilnya berapa ini? 150 kurangi 15. Ketemunya 10 kurangi 5, 4 kurangi 1, 3, 135. Berikutnya, saya ambil jangkauan dulu. Jangkauan kan rumusnya data terbesar kurangi data terkecil. Oh, rumusnya pengurangan. Berarti data yang dirubah menggunakan penjumlahan atau pengurangan tidak berpengaruh. Oh, berarti jangkauannya yang berpengaruh yang perkalian atau pembagian. Ya, jangkauan awalnya berapa di sini? Jangkauan awal 15. Oh, datanya dikali 3. Berarti 3 kali 15. Ketemunya 45. Oke ya, sampai sini masih bisa dipahami ya. Berikutnya, nah setelah median, rata-rata, sekarang simpangan kuartil. Simpangan kuartil. Simpangan kuartil. Rumusnya apa? Simpangan kuartil rumusnya ada pengurangan. Kayak jangkauan tadi. Oh, berarti data yang ditambah atau dikurang pasti tidak berpengaruh. Ya. Nah, berarti yang kita rubah yang perkalian atau pembagian. Nah, simpangan kuartil berarti simpangan kuartil awalnya kan 35. Datanya dikalikan 3. Berarti yang kita rubah yang perkalian. 3 kali 35. Ketemunya 15. Oh, 105. Berikutnya ada yang namanya ragam. Kita lihat. Oh, ragam artinya plus. Nah, dijumlah. X1 kurangi X rata-rata kuadratin tambah. X2 kurangi X rata-rata kuadratin. Ditambah lagi X3 kurangi X rata-rata kuadratin. Sampai Xn, data terakhir kurangi nilai rata-rata kuadratin. Oh, tidak ada pengurangan. Berarti juga data yang dirubah penjumlahan atau pengurangan tidak berpengaruh. Oh, berarti di sini ragam atau rataan kuadrat itu juga sama. Datanya dikalikan 3. 3 kuadrat. Kenapa kuadrat? Karena rumus dari rataan kuadratin atau varian dikuadratin. Berarti 3 kuadrat kali ragam awalnya 324. 324. Jadi hasilnya 9 kali 324. Ketemunya 9 kali 4, 36. 9 kali 2, 18 tambah 3, 21. 27 tambah 2, 200. 2916. Nah, itu ragam. Terakhir simpangan baku. Nah, simpangan baku ragam diakarin. Nah, nggak ada pengurangan lagi. Oh, ragamnya diakarin. Nah, sekarang di sini ragam awalnya 324. Oh, berarti dia datanya dikali 3. Tapi ragam kan dikuadratin, terus diakarin. Oh, tetap. Berarti simpangan bakunya 3 kali akar dari ragam. 324. Ya, dalam hal ini simpangan bakunya 18. Ya, berarti di sini 3 kali 18. Ketemunya 4, 54. Dan selesai. Ya, jadi sekali lagi untuk menyelesaikan soal PK khususnya statistik untuk materi perubahan data yang berkaitan dengan nilai rata-rata median simpangan baku dan ada simpangan kuartil terus jangkauan. Nah, itu yang penting kita lihat rumus dasarnya yang tidak menggunakan pengurangan. Nah, itu datanya ngikutin, berubah semua sesuai dengan data yang dirubah. Tapi kalau rumusnya yang ada pengurangan, berarti yang data ditambah atau dikurang tidak berlaku. Oke, semoga apa yang saya sampaikan untuk video kali ini bisa dipahami dan bisa menambah pengetahuan kalian seputar materi statistika
khususnya tentang perubahan data yang kemungkinan bisa dikeluarin di ujian. Seperti biasa, untuk melihat, mengecek sejauh mana pemahaman kalian tentang materi yang saya sampaikan, di sini ada latihan soalnya, ya, rata-ratanya saya rubah median, simpangan bagus, simpangan kuartil. Pertanyaannya, setelah data dikalikan 2 dikurangi 10, berapa nilai dari ke-6 data di atas sekarang? Oke, kerjakan ya, tulis jawabannya di kolom komentar, insya Allah saya koreksi. Sukses selalu buat kalian. Ya, jangan lupa klik tombol like dan subscribe-nya. Ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya dengan materi yang lebih menantang lagi. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.